Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan sebuah keluarga yang hancur karena sang ayah ketahuan berselingkuh dengan seorang penjaga toko. Hingga akhirnya sesuatu terjadi menimpa anaknya. Tokoh utama dalam film ini adalah Young Jo-seo. Film ini adalah salah satu film yang menarik karena tidak adanya dialog dalam film. Meskipun begitu, film ini layak buat kalian tonton. Di awal film, terlihat Jo-seo sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Namun tak lama setelah itu, handphone ayahnya berdering dengan lambang hati yang muncul. Ibunya yang curiga lantas mendatangi ayahnya dan mencoba mengambil paksa handphonenya. Sedangkan Jo-seo hanya bisa melihat mereka bertengkar satu sama lain. Sang ayah yang berhasil merebut kembali HP-nya langsung mendapat tamparan dari ibunya dan pergi. Ibunya yang sudah acak adut lantas merapikan setelan sekolah Jo-seo. Sementara ayahnya pergi menjemput selingkuhannya yang bernama Wooly. Mereka pergi bersama dan makan malam bersama di sebuah restoran. Jo-seo yang hari itu pulang sore tidak sengaja melihat ayahnya berduaan dengan wanita lain di sana. Setelah makan, mereka lanjut untuk melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Ibunya Jo-seo ternyata mengetahui itu. Malam itu juga dia mendatangi toko milik Wooly dan memecahkan kaca tokonya dengan batu. Karena kesal, ibunya lantas mengambil pisau yang disembunyikan di dalam patung Buddha dan menuju kamar ayahnya Jo-seo. Ibunya mencoba untuk memotong kemaluan ayahnya, tapi ayahnya terbangun dan pertengkaran kembali terjadi. Karena tidak berhasil memotong kemaluan ayahnya, ibunya lalu menuju kamar Jo-seo untuk melampiaskan. Sampai di sana, dia memotong kemaluan Jo-seo. Jo-seo pun berteriak kesakitan. Ayahnya yang mendengar itu lalu menuju kamar Jo-seo dan meminta pisau yang dipegang sama ibunya yang sudah berlumuran darah. Bahkan ibunya telah memakan potongan kemaluan Jo-seo. Ayahnya yang geram meminta pisau dan mencoba mengambil kembali potongan itu, namun tidak berhasil. Jo-seo yang terus kesakitan lalu dibawa ayahnya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara ibunya keluar rumah tanpa menggunakan sendal seperti layaknya orang gila. Saat berjalan di pinggir kota, dia melihat ada seseorang pria yang sedang menyembah patung Buddha yang berada di dalam toko. Setelah selesai, ibunya Jo-seo terus mengikuti orang itu pergi. Di rumah sakit, Jo-seo sudah mendapatkan pertolongan, tapi dia harus kehilangan kemaluannya. Dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Ayahnya yang mengerti penderitaan anaknya itu lantas ingin menembakkan kemaluannya dengan pistol yang ia ambil dari lacinya. Namun dia tidak sanggup. Akhirnya ayahnya pergi ke dokter dan memutuskan untuk mendonorkan kemaluannya pada Jo-seo. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi mau bertemu dengan Wooly. Meskipun Wooly memaksa tapi tidak dihiraukannya. Jo-seo yang mendapat donor kemaluan dari ayahnya tampaknya tidak berjalan mulus. Saat dia buang air di sekolah, air kencingnya berkececaran kemana-mana. Temannya yang melihat itu curiga dan menertawainya. Karena temannya penasaran apa yang terjadi, Jo-seo dicegat dan dipaksa membuka celana. Mereka tertawa melihat kemaluan Jo-seo. Saat itu juga ayahnya datang dan membubarkan aksi mereka. Tapi dia malah kena pukul dari teman sekolahnya Jo-seo. Jo-seo yang trauma atas kejadian itu menolak untuk bersekolah kembali. Dia tidak ingin menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bosan di rumah, Jo-seo memutuskan untuk pergi ke toko milik Wooly dan beli minum. Tapi sampai di sana, Wooly malah membuka pakaiannya dan memperlihatkan gunung kembarnya pada Jo-seo. Jo-seo mendekat dan memegang gunung kembarnya Wooly. Tapi saat Wooly memegang kemaluan Jo-seo, dia marah dan pergi. Sementara ayahnya mencoba mencari informasi tentang transplantasi kemaluan untuk Jo-seo di internet. Esoknya, Jo-seo kembali ke toko Wooly. Tapi hari itu temannya tidak sengaja lewat dan memergoki Jo-seo berada di sana. Mereka pun lantas kembali membuli Jo-seo dengan membuka celananya. Tapi Jo-seo terselamatkan oleh 3 orang dewasa yang melihat mereka. Wooly sempat penasaran apa yang terjadi pada Jo-seo. Kenapa teman-temannya ingin melihat kemaluannya? Setelah menyelamatkan Jo-seo, 3 orang tadi mengajak Jo-seo minum-minum di toko Wooly. Tapi ternyata mereka ada maunya. Salah satu dari mereka yang bernama Jae-kim merayu Wooly sambil menggerayangi gunung kembarnya. Jo-seo yang melihat itu lantas mencoba menghentikan aksinya. Hari itu Jae-kim tidak berhasil mencocok tanam Wooly. Esoknya mereka dan Jo-seo kembali ke sana. Jae-kim dengan cepat menyergap Wooly dari belakang dan membawanya masuk ke dalam untuk digagahi. Sementara temannya menahan Jo-seo supaya tidak mengganggu aksinya. Wooly digilir oleh mereka. Saat semua sudah selesai, Jo-seo disuruh untuk mengambil jatahnya. Jo-seo melihat Wooly terbaring sambil menangis, berharap Jo-seo tidak melakukan itu. Tapi Jo-seo tetap melakukannya, meskipun dia tidak bisa merasakan rangsangan pada kemaluannya.
Esoknya saat di rumah, Joshua dan ayahnya mendengar seseorang mengetok-ketok pintu rumahnya dengan keras. Dan ternyata adalah 2 orang polisi. Mereka membawa Joshua ke kantor polisi karena tuduhan memperkosa seorang wanita. Sampai di sana, Joshua juga melihat Jae-kim dan anggotanya. Ayahnya kaget dan tidak percaya kalau anaknya bisa memperkosa wanita. Padahal kemaluannya tidak berfungsi. Dia sampai mengajak polisi untuk melihat langsung kemaluan anaknya di situ. Tapi pas ayahnya ingin membuka celana Joshua, dia malah kena pukul olehnya. Polisi yang penasaran akhirnya mencoba membuka celana Joshua dan melihat kemaluannya. Jae-kim dan anggotanya pun tertawa melihat itu. Marah karena diejek, Joshua lantas memukuli Jae-kim sampai tumbang. Ayahnya yang tidak tahan melihat penderitaan anaknya ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa dan menangis. Sementara Joshua dimasukkan ke dalam sel karena perbuatannya. Ayahnya Joshua tampaknya tidak menyerah begitu saja. Dia mendapat informasi kalau rangsangan bisa didapat menggunakan kekerasan. Salah satunya dengan menggunakan batu atau pisau yang digesek-gesekkan pada permukaan kulit hingga berdarah. Awalnya saat mencoba ayahnya hanya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi yang kedua kalinya dia bisa merasakan rangsangan yang ditimbulkan oleh gesekan batu yang membuatnya jadi klimaks. Tapi setelah itu dia merasakan sakit yang luar biasa karena luka yang ditimbulkan. Esoknya ayahnya menemui Joshua dan memberikan sebuah kertas yang isinya cara mendapatkan rangsangan dengan gesekan batu atau pisau. Joshua tidak percaya dengan cara itu dan membuang kertasnya. Tapi dia semakin penasaran dan ingin mencoba. Dia mengambil pecahan batu dari dinding dan mulai menggesekkan batu itu ke tangannya. Joshua berhasil merasakan nikmat yang luar biasa. Tapi setelah itu dia juga merasakan sakit karena luka gesekan. Beberapa bulan sudah berlalu dan Joshua akhirnya dibebaskan. Joshua mulai ketagihan dan terus menggesekkan batu di kulitnya hingga dia mendapatkan kenikmatan. Ayahnya yang melihat itu lalu memberikan obat luka dan perban supaya tidak terjadinya infeksi. Semenjak itu Joshua dan ayahnya semakin akrab dan terus mencari informasi tentang transplantasi kelamin untuk Joshua. Joshua lalu menemui Wooly di tokonya. Tampaknya Wooly sudah mengetahui semuanya dari Joshua tentang permasalahannya. Joshua duduk di hadapan Wooly yang sedang memegang pisau. Pisau itu lalu ditancapkannya ke pundak Joshua. Wooly membuka bajunya sembari Joshua menggerayang gunung kembarnya. Wooly lalu menggoyang-goyangkan pisau itu yang masih tertancap yang membuat Joshua mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Beberapa bulan setelah itu Jae-kim akhirnya dibebaskan. Di sana dia sudah ditunggu oleh Wooly yang tampak ingin merencanakan sesuatu kepadanya. Dia mengajaknya ke rumahnya dan Jae-kim mulai merayu hingga ingin melakukan mantap-mantap. Wooly diam-diam mengambil pisau dan memotong kemaluan Jae-kim dibantu oleh Joshua. Joshua lalu kabur membawa potongan kemaluan Jae-kim sampai akhirnya potongan itu terlempar ke jalan raya dan dilindes sama kendaraan yang lewat. Esoknya Jae-kim kembali ke toko Wooly dan menamparnya. Lalu dari belakang Joshua menahannya dan menancapkan pisau ke pundaknya. Joshua menggoyang-goyangkan pisau itu dan Jae-kim mendapat kenikmatan yang tiada duanya. Berbulan-bulan telah berlalu. Dan akhirnya Joshua dan ayahnya menemukan rumah sakit yang bisa transplantasi kemaluan dengan tingkat kesuksesan 90%. Tidak butuh waktu lama, Joshua akhirnya berhasil ditransplantasi dan diuji kemampuannya. Namun tampaknya Joshua harus bersabar, karena burungnya belum bisa bangun. Bahkan dia meminta Wooly untuk membantunya namun tetap tidak berhasil. Ibunya yang berbulan-bulan tidak pulang akhirnya kembali. Dia langsung masuk kamar dan tertidur pulas. Malam harinya ibunya mendatangi kamar Joshua yang tidur dengan ayahnya. Dia menggeser ayahnya untuk bisa dekat dengan anaknya sambil membelai Joshua. Lalu Joshua merasakan kalau celananya menyempit dan ternyata burungnya terbangun berkat belayan sang ibu. Joshua dan ayahnya pun terkejut. Begitu juga dengan ibunya. Yang dia tahu kalau dia telah menghilangkan kemaluan anaknya. Cepat-cepat dia membuka celana ayahnya dan melihat kalau ayahnya sudah tidak memiliki kemaluan. Ayahnya menangis di depan istrinya karena perbuatannya. Seandainya dia tidak selingkuh, hal ini pasti tidak akan terjadi. Joshua lalu pergi menuju Wooly untuk menguji kemampuan kerisnya yang baru itu. Saat pulang, ibunya mendatanginya dan mencoba membuat keris Joshua memuntahkan isinya. Ibunya menangis dan menyesali perbuatannya. Ayahnya takut kalau nantinya Joshua akan menjadi seperti dirinya. Dia mengambil pisau yang digunakan untuk memotong kemaluan Joshua dan ingin sekali lagi memotongnya.
Jose dan ibunya berusaha menghentikan aksi ayahnya yang mulai tidak waras itu. Setelah kejadian itu, semua orang di rumah semakin tidak waras. Ayahnya mengambil pistol dari lacinya dan mengancam untuk menghabisi nyawa istrinya. Jose yang tertidur mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Lalu ia terbangun dan melihat kedua orang tuanya sudah tewas di tangga. Jose frustasi dan trauma. Dia mengambil pistol itu dan menembakkan tepat ke kemaluannya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Moebius. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.